Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas analisis kegagalan pada shaft gearbox mesin Palitizer di PT Holcim Tbk Tuban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hafiz, NPM G1C 018037, mata kuliah Analisa Kegagalan. Kegagalan akibat beban statis. Shaft merupakan bagian yang cukup penting di dalam motor, karena shaft berfungsi sebagai penyalur daya atau tenaga. Shaft bekerja sesuai dengan kerja mesin dan motor. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab kegagalan yang terjadi pada shaft gearbox mesin Palitizer. Kegagalan ini disebabkan karena diberikan beban yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. PT Holcim Tbk Tuban. PT Holcim Tbk Tuban merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Salah satu mesin yang cukup membantu produksi semen adalah mesin Palitizer. Mesin Palitizer berfungsi untuk menyusun atau memindahkan barang produksi ke tempat yang telah disediakan. Mesin ini digerakkan oleh sebuah motor. Komponen mesin yang menghubungkan daya dari motor ke mesin yaitu disebut poros atau shaft. Poros berfungsi untuk meneruskan tenaga baik berupa puntiran, torsi maupun bending dari suatu bagian ke bagian yang lain. Akibat beban tersebut, poros mengalami pembebanan yang terus berulang. Kegagalan akibat beban berulang sangat tidak diinginkan karena tanda-tanda akan terjadinya kegagalan tidak dapat diketahui secara langsung. Kegagalan ini dapat berupa crack yang terus berkembang sehingga terjadi perambatan yang kemudian menjadi patah. Material poros. Komposisi kimia material shaft yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari komposisi material shaft, kita dapat menyimpulkan bahwa material yang digunakan pada poros yaitu baja karbon menengah, yaitu IC 1030. Material tersebut juga sesuai dengan ASTM A291 yang menjelaskan tentang komposisi yang cocok untuk digunakan sebagai shaft. Dari pengamatan struktur mikro, hasil pengamatan struktur mikro menggunakan hexanital dengan pembesaran 50 kali. Untuk bagian A, daerah yang jauh dari patahan, dan bagian B, daerah yang dekat dari patahan. Pada hasil pengamatan struktur mikro terdapat dua warna yang berbeda yang menandakan pada struktur mikro tersebut terdiri dari dua fasa, yaitu sesuai dengan diagram fasa Fe3C, bahwa dengan kadar karbon 0,3%, maka struktur mikro yang terbentuk adalah ferrit warna terang dan perlit warna gelap. Dari pengamatan SEM, hasil pengamatan SEM untuk A yaitu praktografi bagian tepi permukaan patahan shaft dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk gambar B yaitu praktografi akhir retakan yang ditandai dengan permukaan kasar dan lebih gelap. Shaft tersebut menerima pembebanan secara terus-menerus baik dari motor maupun mesin. Pembebanan yang didapat shaft dari motor yaitu sebesar 4,99 Nm dan pembebanan yang didapat dari mesin untuk mengangkut 5 kantong semen yaitu sebesar 350 kg. Momen bending dari shaft tersebut yaitu sebesar 342 MPa. Kegagalan shaft juga bisa dikarenakan pembebanan yang berlebihan atau overload. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian, yaitu terjadi strength hardening pada material shaft sebelum patah yang menyebabkan kekerasan material di dekat daerah patahan meningkat, dan strength hardening menyebabkan adanya tegangan sisa sehingga menyebabkan komponen patah. Kemudian yang kedua itu terdapat retakan sebelum material patah yang ditandai dengan adanya awal retakan atau crack initiation yang terjadi pada ujung rumah pasang. Penjalaran retakan atau crack propagation yang ditandai dengan adanya garis pantai dan final fractures dengan permukaan yang kasar. Kemudian terakhir yaitu kegagalan pada kasus ini disebabkan karena ada
beban berulang dan terus-menerus sehingga pada saat mencapai titik maksimum komponen, menerima beban akan menyebabkan komponen patah. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.